Desa Sungai Hitam itu seperti desa yang hilang ditelan waktu. Jauh di dalam hutan lebat Kalimantan Barat, desa itu tersembunyi. Pohon-pohonnya tinggi menjulang, tua, dan batangnya meliuk-liuk membentuk atap hutan yang tebal. Sinar matahari susah payah menembusnya, jadi desa itu selalu remang-remang seperti senja. Rumah-rumahnya dari kayu gelap yang sudah tua kelihatan seperti berkumpul berdekatan. Rumah-rumah itu dibangun di atas tiang-tiang tinggi, karena waspada sama sungai keruh yang jadi nama desa itu. Sungai Hitam, ya sungai itu, mengular melewati rumah-rumah penduduk. Airnya gelap dan arusnya pelan, seperti menyimpan rahasia. Sungai itu seperti membisikkan cerita-cerita buat mereka yang berani dengar. Tapi, sudah tidak ada lagi yang mau mendengarkan. Udara di desa Sungai Hitam selalu terasa berat. Berat karena rasa takut yang tidak terucapkan. Berat sama bau tanah basah dan daun-daun busuk. Suara-suara pun jarang terdengar. Cuma suara serangga malam yang tidak kelihatan. Kadang-kadang, ada suara burung dari kejauhan. Sama bunyi pelan air sungai yang menepuk-nepuk pinggirannya. Anak-anak di sini jarang tertawa keras. Mainnya juga diam-diam, di tempat yang agak gelap. Orang dewasa kalau bicara pelan-pelan seperti berbisik. Mata mereka suka melirik khawatir ke arah pinggir hutan. Mereka tahu hutan itu menyimpan banyak rahasia. Rahasia-rahasia kuno. Dan ada rahasia yang sebaiknya jangan diganggu. Tapi sekarang ada keresahan baru yang datang. Rasa takut yang jelas dan bikin merinding. Kehidupan di desa itu berjalan seperti biasa. Mengikuti kebiasaan lama. Mencari ikan di sungai yang gelap itu. Mengurus kebun kecil mereka yang hasilnya tak seberapa. Dunia luar itu seperti kabar angin saja, tempat yang cuma sedikit orang pernah lihat. Dunia mereka ya cuma tanah lapang ini, sungai ini, dan hutan yang rasanya menekan ini. Sudah turun-temurun mereka hidup seperti itu. Mereka menghormati roh-roh penunggu hutan. Mereka juga sering berdoa. Mereka berusaha hidup dengan damai. Tapi, kedamaian itu gampang sekali hilang. Bisa pecah berkeping-keping dengan mudah, seperti kaca. Dan kalau sudah pecah, susah sekali untuk disatukan lagi. Akhir-akhir ini, malam rasanya jadi lebih panjang dan lebih dingin. Sepinya juga makin terasa, makin menakutkan. Orang-orang tua di desa jadi ingat cerita-cerita lama. Cerita tentang makhluk-makhluk yang suka berkeliaran di malam hari. Makhluk-makhluk dari kegelapan. Dulu mereka berharap itu cuma cerita saja. Cerita buat nakut-nakutin anak kecil biar pada nurut. Tapi sekarang, ada rasa takut yang baru. Rasa takut yang datang dari lubuk hati, mulai muncul dan tumbuh. Rasa takut itu menyelinap masuk ke rumah-rumah mereka setelah matahari terbenam. Merayap masuk lewat celah-celah dinding kayu rumah mereka, dan berbisik di mimpi-mimpi mereka. Hutan itu bukan lagi cuma pemandangan biasa dalam hidup mereka sehari-hari. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi dengan tatapan menyeramkan. Menunggu, mengamati, dan ada sesuatu di dalam hutan itu yang mulai bergerak. Sesuatu yang sudah sangat tua dan lapar. Ia datangnya di malam hari. Awalnya cuma suara saja. Suara kepakan yang aneh terdengar basah. Seperti sayap kulit raksasa yang berusaha keras terbang di udara yang lembab. Lalu tercium bau manis samar-samar yang bikin enek. Bau darah dan bau bangkai. Anjing-anjing di kampung akan merintih. Mereka meringkuk di bawah rumah, ekornya diselipkan di antara kaki, nggak mau menggonggong. Ayam-ayam di kandang jadi senyap, suasana jadi hening yang aneh. Keheningan itu hanya dipecahkan oleh suara kepakan yang mengerikan dan berirama tadi. Setiap malam, ia terasa makin dekat, makin percaya diri, makin mengancam. Itu Kuyang, makhluk dari mimpi buruk, kepala tanpa badan, dengan organ-organnya yang mengerikan, menjuntai di bawahnya. Matanya menyala merah, memancarkan rasa lapar. Rambut hitam panjangnya melambai-lambai saat terbang. Ia mencari, terus mencari. Gerakannya anggun tapi menyeramkan, dengan tujuan yang sangat mengerikan. Warga desa akan mendengar ia melintas di atas kepala mereka. Bayangan di antara cahaya bulan yang remang-remang. Suara desau angin yang membuat merinding. Mereka menarik selimut makin kencang. Mereka berdoa, berharap ada yang mau mendengarkan. Tapi Kuyang itu tidak mudah dihalau. Ia punya rasa lapar yang khusus.
Teror yang dibawanya begitu nyata. Rasanya seperti tangan dingin yang mencengkeram jantung mereka. Orang-orang berhenti keluar rumah kalau sudah gelap. Pintu-pintu dikunci lebih cepat. Jendela-jendela ditutup rapat-rapat. Tapi suara-suara itu tetap saja terdengar. Suara garukan di dinding-dinding. Bunyi debum pelan saat ia mendarat di atap rumah. Kadang-kadang terdengar erangan pelan yang serak. Seolah-olah ia mendesah tak sabar. Atau mungkin karena kesal. Warga desa berbisik-bisik menyebut namanya dengan ketakutan. Kuyang. Kata itu sendiri terasa seperti membawa kutukan. Mendengarnya saja sudah membuat mual dan sangat menakutkan. Setiap malam kehadirannya terasa semakin kuat. Hawa jahatnya menyebar seperti wabah penyakit di desa Sungai Hitam. Ia bukan sekadar monster, tapi pemangsa, licik, dan sabar. Ia mempelajari seluk-beluk desa itu. Ia mempelajari kebiasaan setiap rumah tangga. Ia tahu di mana mangsanya berada. Saat itulah bisik-bisik mulai terdengar. Bukan hanya bisikan dari Kuyang, tapi juga bisik-bisik para warga. Siapa yang akan jadi korban berikutnya? Di atas rumah, siapa ia akan melayang-layang? Mimpi siapa yang akan ia datangi dengan wujudnya yang mengerikan dan rasa laparnya yang tak pernah kenyang itu? Malam hari bukan lagi waktunya untuk istirahat. Itu adalah waktu untuk menunggu. Kuyang itu mengincar korban tertentu. Dia haus akan darah bayi yang baru lahir. Dan juga semangat hidup sang ibu. Wanita hamil jadi sasarannya. Kuyang bisa merasakan mereka. Kuyang tertarik pada mereka, seperti laron yang mengerubungi lampu. Kabar itu menyebar cepat lewat bisik-bisik ketakutan para wanita di desa. Kalau kamu sedang hamil, kamu sudah ditandai. Kamu jadi buruan. Rasa bahagia karena akan punya anak berubah jadi ketakutan yang sangat besar. Setiap tendangan bayi dalam kandungan jadi pengingat. Pengingat akan bahaya yang mengintai di luar. Ibu-ibu hamil itu hidup dalam ketakutan terus-menerus. Tidur pun tidak nyenyak. Mereka selalu mimpi buruk. Mereka melihat kepala melayang, mata yang menyala, usus yang terburai. Mereka mendengar kepakan sayap yang semakin mendekat. Mereka sering bangun sambil teriak, basah kuyup oleh keringat dingin. Suami-suami mereka mencoba menenangkan. Tapi, bagaimana bisa tenang kalau lawannya makhluk sejahat itu? Katanya, bau dari beberapa tanaman yang tajam dan menyengat bisa mengusir Kuyang. Rumah yang ada ibu hamilnya jadi penuh dengan bau-bauan itu. Tapi rasa takut itu tetap ada, seperti bayangan yang tidak bisa hilang. Kuyang itu sabar. Dia akan menunggu. Dia akan berputar-putar di sekitar rumah wanita hamil. Setiap malam, seperti pengintai yang diam dan menakutkan. Kadang-kadang, dia menyentuh dinding rumah. Terdengar suara pelan seperti sesuatu yang basah. Seperti sedang mencoba-coba kekuatan pelindung rumah. Seolah-olah mengingatkan orang di dalam rumah kalau dia ada di situ. Para wanita itu bisa merasakan laparnya Kuyang. Mereka bisa merasakan tatapan matanya, walau dari balik dinding kayu. Tubuh mereka sendiri terasa seperti penjara. Kehamilan mereka jadi seperti hukuman mati yang dibawa angin. Tabib di desa, seorang nenek yang pintar soal tanaman obat dan roh halus, sudah berusaha keras. Dia memberi jimat. Dia membaca mantra-mantra, tapi Kuyang itu sakti. Ada wanita yang mencoba menyembunyikan kehamilannya, tapi percuma. Makhluk itu tahu. Dia selalu tahu. Minggu-minggu terakhir sebelum melahirkan adalah yang paling berat. Waktu melahirkan adalah saat mereka paling lemah dan tidak berdaya. Kuyang pasti sudah menunggu, siap untuk menyerang. Seluruh desa ikut merasakan ketegangannya. Setiap wanita hamil bisa jadi korban. Setiap rumah yang ada ibu hamilnya jadi seperti benteng yang sedang dikepung. Rasa bahagia karena akan ada kehidupan baru seolah hilang, tertutup oleh kegelapan dari makhluk pemangsa itu. Kuyang itu bukan cuma mencuri nyawa, tapi juga harapan. Rasa takut jadi seperti udara yang mereka hirup di desa Sungai Hitam. Rasa takut itu ada di makanan yang mereka makan, di air yang mereka minum. Rasa takut itu meresap sampai ke kayu-kayu rumah mereka. Desa yang tadinya cuma sepi, sekarang jadi sesak karena diselimuti rasa takut yang mencekam. Sunyinya malam tidak lagi terasa damai. Malam itu rasanya penuh dengan hal-hal seram yang tidak terlihat.
Setiap suara lantai berderit, setiap daun berdesir di luar, bikin jantung berdebar kencang. Apa itu angin? Atau jangan-jangan itu kuyang? Makin dekat, sosok hantunya melayang di tengah kegelapan yang menyesakan. Para lelaki merasa tidak berdaya. Golok sama tombak mereka nggak ada gunanya buat lawan makhluk yang bisa terbang. Makhluk yang lebih seperti roh, bukan seperti makhluk yang punya tubuh. Mereka berpatroli dalam kelompok-kelompok kecil, dengan cemas. Obor mereka membuat bayangan yang berkedip-kedip dan menari-nari. Bayangan yang menipu mata mereka. Bayangan yang sepertinya menggeliat dan berubah jadi bentuk-bentuk mengerikan. Bunyi kentongan desa yang dulu dipakai untuk memanggil semua orang berkumpul, sekarang suaranya malah terdengar seperti musik pengiring kematian. Pengingat terus-menerus akan kejahatan yang telah melanda mereka. Bunyi duk-duknya yang dalam dan menggema itu seolah mengikuti detak jantung mereka sendiri yang berdebar kencang. Anak-anak tidak lagi bermain di luar, bahkan di siang hari pun. Tawa mereka hilang, digantikan oleh mata yang membelalak ketakutan. Mereka menempel pada ibu mereka, merasakan ketakutan orang dewasa. Cerita-cerita tentang kuyang yang dulu cuma dibisikkan sebagai pengingat biar hati-hati, sekarang terasa nyata dan bikin merinding. Para tetua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan hanya bisa menggelengkan kepala dengan cemas. Mereka belum pernah menyaksikan kejahatan yang begitu kejam dan tanpa henti seperti ini. Rasa lapar yang begitu khusus dan kejam. Suara-suara kehidupan desa yang biasa, bunyi tumbukan padi, obrolan ibu-ibu di sungai, teriakan pedagang. Semuanya hilang, diredam oleh rasa takut yang luar biasa. Malam hari adalah yang paling parah. Satu desa seperti tidak bisa tidur. Tidur, kalaupun bisa, tidak pernah nyenyak dan selalu diisi mimpi-mimpi buruk yang menyeramkan. Suara kepakan sayap itu jadi seperti musik pengiring yang menakutkan dalam hidup mereka. Kadang-kadang, jeritan melengking terdengar memecah kesunyian malam. Seorang wanita melihat bayangan. Seorang anak bangun karena mimpi buruk. Atau mungkin kuyang itu sendiri, kesal karena gagal berburu, mengeluarkan teriakan penuh kedengkian. Suasana di desa itu tegang banget. Rasa takutnya sudah sampai puncak, kayak mau meledak. Dan sebentar lagi akan meledak. Seseorang harus sesuai. Apa saja? Sebelum hacker semua udah digila. Bagian kelima, malam-malam gak bisa tidur, jeritan terus-terusan, kisah sedih seorang wanita. Siti lagi hamil 7 bulan, anak pertamanya. Pondok kecilnya ada di dekat pinggir hutan, dekat sekali. Tiap malam, dia dengar suara itu. Suara sayap mengepak, pelan tapi bikin mual. Bau busuk samar-samar, agak manis gitu. Baunya muterin rumahnya. Seperti pemangsa yang sabar mengintai mangsanya. Suaminya Ahmad ikut gak tidur nemenin dia. Ahmad pegang tangan Siti. Tangannya Ahmad sendiri agak gemetaran. Dia jaga supaya api kecil tetap menyala. Dia membisikkan doa-doa yang samar-samar dia ingat dari masa kecilnya. Tapi rasa takut itu seperti nyata banget di kamar kecil mereka. Rasa takut itu seakan melilit jantung Siti, membuatnya sesak. Dia berbaring, nggak bisa tidur, sambil terus mendengarkan. Napasnya seakan tertahan di tenggorokan. Setiap bayangan seolah bergerak. Setiap suara terdengar lebih keras. Dinding bambu itu tidak banyak memberi rasa aman. Dia membayangkan kuyang ada di luar. Matanya yang menyala mengintip dari celah-celah dinding. Rambut hitamnya yang panjang menyapu atap rumbia. Dia seakan bisa merasakan laparnya kuyang itu. Rasa dingin menjalari tubuhnya. Kadang-kadang, dia mendengar suara garuk-garukan pelan di pintu. Atau suara benturan di tiang-tiang penyangga rumah mereka. Ahmad langsung menggenggam erat parangnya sampai buku-buku jarinya memutih. Tapi suara-suara itu akan hilang, lalu datang lagi nanti. Seperti permainan teror yang kejam. Suatu malam, keadaannya lebih parah. Suara kepakan sayapnya lebih keras, lebih dekat. Makhluk itu mendarat di atap rumah mereka. Terdengar suara keras. Debu-debu berjatuhan dari langit-langit. Siti merintih ketakutan, menyembunyikan wajahnya di bahu Ahmad. Lalu terdengar suara seperti sesuatu yang basah terseret di atas aprumbia. Suara erangan rendah dari tenggorokan membuat pondok itu bergetar. Suaranya pas di atas mereka. Mereka
Siti merasakan ketakutan yang amat sangat sampai ke tulang. Inilah saatnya, pikirnya. Makhluk itu tahu dia ada di sana. Makhluk itu tahu waktunya untuk melahirkan sudah dekat. Dia bisa mendengar napasnya yang berat dan serak, diselingi suara klik pelan penuh nafsu. Siti langsung panik luar biasa. Dia ingin berteriak, tapi suaranya seakan tercekat. Ahmad memeluknya lebih erat, membisikkan doa-doa dengan penuh keputusasaan. Suara garukan itu mulai lagi, kali ini di jendela kecil yang tertutup rapat. Terdengar panik dan memaksa, seolah-olah sedang berusaha mencari jalan masuk. Kayu jendela berderit karena tekanan itu. Siti menutup matanya, berdoa agar pagi segera datang. Berdoa memohon keselamatan. Kejadian mengerikan itu terasa berlangsung sangat lama. Lalu, saat cahaya fajar mulai terlihat di langit timur, suara-suara itu menghilang. Suara kepakan sayapnya semakin samar. Kuyang itu pergi, untuk sementara ini. Tapi makhluk itu pasti akan kembali. Dia selalu kembali, dan waktu Siti semakin nipis. Keesokan paginya, setelah Kuyang datang ke gubuk Siti dan Ahmad dengan sangat menakutkan, ada rasa baru yang mulai tumbuh di desa Sungai Hitam. Rasa takutnya masih ada, seperti selimut tebal yang menutupi semuanya. Tapi di baliknya, ada hal lain yang mulai tumbuh. Rasa marah, rasa putus asa, dan ada juga percikan kecil keberanian untuk melawan. Warga desa merasa tidak bisa terus begini. Mereka seperti terpenjara di rumah sendiri. Anak-anak mereka sangat ketakutan. Ibu-ibu yang sedang hamil jadi sasaran empuk. Kuyang itu bukan cuma mencuri waktu tidur. Dia juga mencuri kehidupan, kewarasan, dan masa depan mereka. Sesuatu harus berubah. Tetua desa lalu mengumpulkan warga untuk rapat. Wajahnya Pak Rahman tampak serius dan khawatir, tapi matanya menunjukkan tekad yang baru. Para lelaki berkumpul di balai pertemuan desa yang kecil dan terbuka. Wajah mereka kelihatan lelah, raut mukanya juga gelisah. Tapi mereka semua mendengarkan. Pak Rahman pun mulai bicara. Suaranya yang biasanya lembut, kali ini terdengar tegas. Kita tidak bisa biarkan makhluk ini menghancurkan kita, katanya. Kita tidak bisa sembunyi terus-menerus. Kita ini warga desa Sungai Hitam. Nenek moyang kita dulu juga menghadapi bahaya. Mereka tidak pernah menyerah. Kita juga tidak akan menyerah. Kata-katanya yang sederhana dan terus terang itu benar-benar menyentuh hati para lelaki yang ada di sana. Ahmad lalu berdiri. Suaranya serak karena kurang tidur dan takut, tapi penuh dengan keberanian yang nekat. Dia menceritakan lagi kejadian mengerikan malam sebelumnya. Dia cerita soal rasa takut di mata Siti, dan bagaimana dia sendiri merasa tidak berdaya. Istriku, anakku, tidak akan kubiarkan mereka diambil, tekad Ahmad. Suaranya berat penuh emosi. Kata-kata Ahmad itu sangat mengena. Lelaki yang lain jadi ikut bicara. Mereka cerita soal malam-malam mereka yang tidak bisa tidur. Soal suara-suara aneh di tengah kegelapan malam. Tentang kehadiran Kuyang yang bikin bulu kuduk berdiri. Rasa takut yang mereka rasakan bersama mulai berubah jadi tekad bersama. Jumlah mereka banyak, sedangkan Kuyang cuma satu. Akhirnya mereka sepakat. Mereka akan melawan. Tapi, bagaimana caranya melawan makhluk malam seperti itu? Makhluk yang setengah roh halus, setengah monster. Tombak dan golok saja pasti tidak cukup. Mereka butuh senjata lain. Orang pintar di desa itu, seorang wanita pendiam bernama Ibu Ina, yang biasanya lebih suka sendiri, maju ke depan. Beliau bicara soal cara-cara kuno, tentang doa-doa, dan juga lambang-lambang tertentu. Beliau juga menjelaskan tentang kekuatan dari keyakinan dan doa bersama. Kuyang itu takut pada hal-hal yang suci, kata Ibu Ina. Dia juga takut pada cahaya. Bukan cuma cahaya matahari, tapi juga cahaya dari hati yang kuat, yang bersatu dalam doa. Akhirnya, sebuah rencana mulai terbentuk. Rencana yang penuh kenekatan, tapi juga memberi harapan. Malam pertama ronda terasa sangat tegang. Semua laki-laki di desa Sungai Hitam yang bisa memegang tombak atau obor ikut berjaga. Mereka berjaga di sekeliling desa, terutama dekat rumah-rumah wanita hamil. Api unggun dinyalakan di beberapa tempat penting. Cahayanya yang oranye kemerahan menerangi kegelapan yang mencekam. Api itu menari-nari, mengusir bayangan, memberi sedikit rasa aman.
Tapi hutan di balik cahaya api itu tampak lebih gelap, lebih seram dari biasanya. Setiap suara daun bergesekan, setiap ranting patah membuat mereka kaget. Indra mereka jadi lebih tajam, berusaha keras mencari tanda-tanda Kuyang. Mereka membawa senjata seadanya, bambu runcing, alat-alat tani tua, apa saja yang bisa dipakai untuk membela diri. Tapi senjata utama mereka, harapan mereka adalah jumlah mereka dan tekad mereka. Ibu Ina sudah memberi mereka petunjuk. Dia sudah mengajari mereka doa-doa pendek yang kuat, mantra-mantra untuk mengusir roh jahat. Mereka menggumamkan doa-doa ini pelan-pelan. Suara mereka seperti dengungan rendah yang bercampur dengan suara api unggun dan serangga malam. Udara terasa berat karena rasa tegang dan cemas yang kuat. Menunggu musuh yang sulit mereka bayangkan. Berjam-jam berlalu. Bulan yang hanya sepotong tipis di langit gelap, tidak banyak memberi cahaya. Suara-suara hutan terasa mengepung mereka. Suara burung hantu dari kejauhan. Suara katak bersautan. Lalu terdengar suara baru. Samar-samar pada awalnya. Suara yang mereka semua takuti. Suara kepakan sayap seperti kulit. Dia datang. Rasa takut menjalar di antara para lelaki itu. Tapi mereka tetap berdiri teguh. Tangan-tangan mengerat memegang senjata. Doa-doa menjadi lebih keras, lebih khusyuk. Mereka bisa merasakan kedatangannya. Udara terasa dingin. Kulit mereka merinding. Kuyang itu muncul. Sosok gelap di langit yang sedikit lebih terang. Dia berputar sekali, tinggi di atas. Seolah-olah menilai keadaan baru ini. Para lelaki itu berteriak. Mereka memukulkan alat-alat mereka ke perisai. Mereka mengangkat obor tinggi-tinggi, mencoba menembus wujudnya yang gelap. Makhluk itu tampak kaget. Dia ragu-ragu. Dia mengira akan menemukan korban yang ketakutan, bukan perlawanan bersama seperti ini. Suara doa semakin kencang, paduan suara harapan yang putus asa membumbung ke langit malam. Kuyang itu mengeluarkan pekikan aneh, suara marah dan frustrasi. Dia mesang, belum. Dia kini melakukan asis? Malam demi malam, penjagaan terus dilakukan. Bapak-bapak di desa Sungai Hitam, walau capek, tetap semangat berjaga. Kuyang itu datang lagi setiap malam. Dia coba-coba menerobos pertahanan warga. Dia terbang rendah, bentuknya yang seram kelihatan sebentar kena cahaya api. Matanya yang merah menyala melihat muka-muka ketakutan di bawah. Bau manis aneh, tanda dia datang menyebar di desa. Tapi dia tidak langsung menyerang. Dia tidak berani selama bapak-bapak bersatu. Juga selama doa-doa terus dibacakan. Doa yang dibaca bareng-bareng itu seperti membuat benteng yang tidak kelihatan. Benteng keyakinan. Ibu Inah yang memimpin. Beliau mengajarkan doa-doa yang lebih panjang dan lebih manjur. Doa-doa warisan nenek moyang. Doa minta dilindungi. Doa untuk mengusir makhluk jahat. Para ibu dan anak-anak yang ada di dalam rumah juga ikut berdoa. Suara mereka, walau lebih pelan, ikut menambah kekuatan doa. Seluruh desa jadi seperti benteng yang dilindungi doa. Suara doa itu terdengar sampai ke atas pepohonan hutan. Jadi tanda perlawanan terhadap kejahatan yang mendekat. Ini pertarungan tekad, pertarungan kekuatan batin. Rasa takut dari Kuyang melawan keyakinan kuat warga. Kuyang itu kelihatan makin tidak tenang. Cara terbangnya jadi aneh. Jeritannya makin sering dan nyaring. Dia coba terbang cepat ke pinggir desa, kayak mau masuk tapi mundur lagi pas suara doa makin kencang. Warga bisa lihat Kuyang itu kesusahan. Makhluk itu memang kuat dan sudah ada dari dulu. Tapi kekuatan doa dari semua warga ternyata dilawan yang hebat buat dia. Mereka paling banyak berdoa untuk ibu-ibu hamil, apalagi untuk Siti, yang sudah dekat mau melahirkan. Mereka membayangkan ada dinding cahaya di sekelilingnya yang tidak bisa ditembus Kuyang. Suatu malam, pas lagi kencang-kencangnya berdoa, waktu Kuyang terbang dekat sekali sama rumah Siti, ada yang aneh terjadi. Udara di dekat Kuyang itu kayak berkilau. Dia teriak, tapi bukan teriak marah, tapi kayak kesakitan. Kayak ada suara sesuatu yang kebakar. Cahaya merah di matanya kelap-kelip, terus jadi redup. Dia langsung mundur kaget, kayak ada yang memukul tapi tidak kelihatan. Warga merasa ada yang beda, jadi mereka berdoa lebih kencang lagi. Suara mereka makin kencang, penuh harapan baru dan semangat yang kuat.
makhluk itu mengamuk di udara, organ dalamnya menggantung itu goyang-goyang kencang. Dia terluka. Bukan kena tombak atau api, tapi karena kekuatan doa. Perjuangan itu sampai puncaknya, pas malam Siti mau melahirkan. Kuyang itu, karena tahu Siti sebentar lagi melahirkan, jadi makin menggila. Dia terus-terusan nabrakin dirinya ke penghalang doa yang gak kelihatan itu. Jeritanya yang seram itu kedengeran di malam hari, penuh marah dan rasa lapar yang besar. Bapak-bapak itu tetap kuat. Suara mereka sampai serak karena terus berdoa. Badan mereka juga capek banget. Tapi semangat mereka nggak patah. Di dalam gubuk, Ibu Inah nemenin Siti. Ibu Inah tenang banget, kayak jadi penenang di tengah rasa takut itu. Doa semua orang di desa itu ditujukan ke gubuk kecil yang dijaga itu. Pas subuh mau datang, langit di timur mulai terang sedikit. Kuyang itu nyerang lagi untuk terakhir kalinya. Dia sudah putus asa. Dia terbang cepat ke gubuk Siti, kayak bayangan hitam yang teriak-teriak dan jahat banget. Tapi pas dia makin dekat, kekuatan doa-doa orang banyak, ditambah lagi sama cahaya pagi, kayak memukul dia dengan keras. Makhluk itu kejang-kejang hebat di udara. Kedengeran suara kayak kain disobek. Ada asap bau busuk keluar. Bentuknya jadi goyang-goyang, kayak mau hilang. Sambil teriak kesakitan untuk terakhir kalinya, suaranya sampai kedengaran di hutan, dia balik badan. Terus kabur. Dia kabur bukan karena punya rencana, tapi karena panik ketakutan. Dia hilang di bayangan gelap malam yang mau pagi itu. Semua orang di desa Sungai Hitam lega banget. Sampai kayak mau nangis saking leganya. Matahari makin naik, sinarnya yang hangat warna emas nyinari desa. Kedengeran suara bayi nangis dari gubuk Siti. Bayi laki-laki sehat. Rasa takut sudah hilang. Kuyang itu sudah pergi. Walaupun capek, warga desa merasa menang. Mereka peluk-pelukan. Air mata mereka keluar terus. Air mata karena lega. Air mata karena bersyukur. Mereka sudah melawan makhluk jahat dari zaman dulu. Dan mereka menang. Bukan pakai senjata tajam, tapi karena mereka bersatu. Dengan kekuatan doa dan keyakinan mereka. Hari-hari berikutnya, desa jadi damai lagi. Damainya mungkin belum kuat banget, tapi tetap saja damai. Malam-malam tetap sepi, tapi sepinya sekarang rasanya beda. Bukan sepi karena takut lagi, tapi sepi karena bisa istirahat dengan tenang. Anak-anak mulai ketawa lagi. Pelan-pelan, warga desa mulai melakukan kegiatan mereka seperti biasa lagi. Mata mereka nggak lagi lihat ke arah hutan dengan takut-takut. Mereka tahu, kuyang atau makhluk jahat lainnya mungkin masih ada di hutan sana. Tapi mereka juga tahu kalau mereka nggak lemah dan bisa melawan. Desa Sungai Hitam sudah jadi berani. Mereka sudah berani bicara dan melawan. Dan desa itu nggak akan pernah lupa cara mereka melawan kegelapan bersama-sama, sampai akhirnya melihat matahari terbit lagi.